Selamat pagi kawan-kawan dimanapun kawan-kawan berada. Saya menyapa Anda dari channel Santi Kristen pagi ini ya. Ini pagi di Gunung Merbabu sangat seger, sangat menyehatkan bagi badan. Um, saya akan sharing saja sebetulnya ini sekaitan dengan proyek bersama lah. Saya sebut kata proyek, tapi proyek yang arti didanai oleh teman-teman beberapa dokter di Indonesia dari beberapa STT dan juga dari beberapa latar belakang denominasi. Ini hendak membukukan pengalaman-pengalaman individual di dalam menempuh pendidikan untuk pasca sarjana di level doktoral. Nah, setiap orang dimintailah ada beberapa kami. Seingat saya ada sekitar 15 ya yang menulis soal pengalaman untuk menempuh pendidikan doktoral itu untuk memberikan pelajaran kepada generasi selanjutnya yang akan menempuh pendidikan persiapan-persiapan lah. Nah, saya sebagai sarjana Pantekosta tentu kebagian untuk menarasikan pengalaman saya yang seorang pendeta gereja Pantekosta di Indonesia yang sudah lulus S2 dari Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, lalu melanjutkan pendidikan di level S3 program studi Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta juga. Saya masuk di sana tahun Juli 2009 dan selesai 5 Oktober, persis hari ABRI itu ya, 2018. Jadi saya sedang menulis sebetulnya di Microsoft Word. Judulnya sangat menarik sebetulnya untuk memahami dan memaknai Kristen dan Islam. Itu judul besarnya, lalu judul kecilnya adalah sarjana Pantekosta juga sarjana Islam. Itu. Nah, saya ingin mengatakan satu hal yang sangat penting di sini yang mungkin saja ini tidak disetujui oleh banyak orang, tetapi narasi personal narrative story ini akan saya ceritakan di buku satu chapter lah berarti kan. Jadi saya ingin mengatakan seperti ini yang sangat mengesankan bagi saya. Jadi tak akan mungkin tersangkali justru ketika belajar Islam semakin serius dan semakin mendalam, terlebih karena dituntun oleh para profesor Islam yang saleh dan para al-mukminun yang sejati di program Pasca Sarjana Studi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Iman saya sebagai Kristen Pantekosta, sekali lagi iman saya sebagai seorang sarjana dan pendeta Kristen Pantekosta, Gereja Pantekosta di Indonesia GPD, malah semakin diteguhkan. Jadi narasi ini yang akan dibentangkan ini hendak menegaskan hal penting juga bahwa secara metodologik semakin tinggi keilmuan seseorang untuk memaknai Islam secara lebih benar, ya, ketika dia adalah seorang Kristen yang benar juga, maka sangat dimungkinkan untuk memaknai iman Kristennya secara lebih benar dan secara lebih mendalam. Dan sebaliknya juga bagi teman-teman yang Islam, ketika belajar Kristen semakin mendalam, justru keimanan keislamannya itu sudah semakin mendalam juga. Sekaligus narasi ini saya ingin mengatakan bahwa ingin mematahkan bahwa alasan-alasan dibalik tindakan seseorang yang akhirnya murtad dari kekristenan ke agama lain. Dalam hal ini misalnya konteks tulisan saya, konteks pembicaraan saya untuk memaknai Kristen dan Islam ini, alasan-alasan kemurtadannya karena belajar dari agama orang lain. Atau seseorang yang akhirnya menjadi mualaf karena mualafnya karena dia belajar Islam dari kelompok Islam sebagai seorang Kristen, justru dia cepat-cepat bermualaf gitu. Penjelasan-penjelasan ini akan mematahkan mitologi-mitologi seperti itu. Memang saya harus akui bahwa ketika saya
memutuskan untuk belajar studi Islam, ya, studi Islam, Islamic Studies biasanya disebut seperti itu di dalam nomenklatur keilmuan Islam, itu salah satu program studi di sana. Jadi bukan Islamologi, ya. Di Islam itu di di bidang kajian atau bidang keterampilan akademik kita tidak mengenal namanya Islamologi. Islamologi itu sebetulnya ada di terminologi atau nomenklatur di Sekolah Tinggi Teologi, ya, yang dibuat oleh Menteri Munawir Sajali MA pada waktu itu tahun 1992, yang mewajibkan bahwa studi agama dalam hal ini Islamologi di Kristen wajib diajarkan untuk tujuan untuk memahami Islam dari kelompok-kelompok Kristen. Nah, saya pikir aturan itu juga berlaku kepada institusi atau lembaga-lembaga lain untuk membiarkan memasukkan pelajaran dari agama-agama lain ke institusi-institusi agama tertentu. Nah, ketika saya memutuskan untuk, tentu saja berbincang-bincang dengan orang lain, berbincang-bincang dengan kelompok internal sendiri di gereja kami, memang banyak, ya, ada saja lah, jangan bilang banyak, ada saja yang memberikan labeling macam-macam. Bahkan kan justru kadang-kadang sudah biasa kita mendengar kalau ada orang, misalnya orang Betani, orang Betel, orang Pantekosta, orang GPD, atau orang Injili, atau orang apalah, ya, orang Aring barangkali juga, yang ingin belajar ke Protestan, ya, di sekolah-sekolah tinggi Protestan, ada universitas Protestan yang ada fakultasnya teologi, dilarang, tidak boleh. Nanti imanmu menjadi goyah, nanti imanmu menjadi sesat, nanti kamu menjadi keliru gitu. Saya Elia Tambunan menjungkir balikan yang seperti itu semuanya. Saya pikir itu fobia saja, karena orang itu tidak pernah melakukannya, hanya dengar-dengar gitu. Atau justru itu data bahwa memang keimanannya di internal organisasi, di internal Kristen mereka sendiri masih sangat bermasalah. Nah, ketika dia bermasalah, lalu menganggap orang lain bermasalah. Ya, saya pikir yang bermasalah jangan permasalahkan orang lain yang ingin belajar. Itu tentu saja memang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mungkin saja sampai 50 dalam sejarah peradaban manusia yang terbukti akhirnya menjadi iman Pantekostanya, iman Betelnya, iman Injilinya menjadi goyah, menjadi liberal, menjadi ateis, dan yang lain-lain. Ya sudahlah. Ya memang kita tidak bisa mengindoktrinasi orang. Ya kan? Mungkin saja itu secara keilmuan saja, metodologik saja, narasi-narasi bertutur saja. Belum tentu imannya seperti itu. Kan tidak bisa digeneralisasi untuk semua orang. Tapi memang dari kelompok Protestan juga, ketika ada yang hendak belajar ke kelompok Injili, Reform, atau yang lain-lain, jangan dilarang-larang gitulah. Ya sebetulnya kan haste kita, kebiasaan kita sama buruknya memandang orang lain karena dari kacamatanya kita itu. Nah, saya pikir ada bagusnya waktu saya belajar di Islam oleh Profesor Amin Abdullah yang 2 periode menjadi rektor di Universitas Sunan Kalijaga, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah yang terpilih di Muktamar Aceh tahun 95, mengajar saya justru, dan teman-teman kuliah yang lain yang di situ mengajarkan bahwa kacamata buram yang memandang semua dari normativitas teologi, yang memandang semua dari historisitas teologi, sehingga semuanya menjadi buram memandang orang lain. Maka Amin Abdullah mengajarkan pada waktu itu dalam mata-mata kuliah yang kami dapat dari beliau, mengatakan, ya paling tidak Anda ini belajar
untuk menghancurkan atau memecahkan kacamata lama yang sudah buram. Ya pakailah kacamata baru gitu kan. Kebetulan memang beliau punya kacamata yang kinclong terus mungkin. Jadi saya menyukai ulama yang hebat satu ini memang karena sangat soleh dan mantap sekali pengajaran-pengajaran filsafat keilmuannya. Justru memang membantu kita untuk membersihkan kenajisan, ketidaktahiran dalam berilmu itu dan beriman sekaligus. Mantap menurut saya. Itu ya. Jadi saya menjungkir balikan narasi-narasi seperti itu tidak. Kita berdoa bersama-sama, sembahyang bersama-sama dalam lingkungan yang asik-asik saja. Ya, tidak menggoyahkan iman saya sebagai seorang pendeta di gereja Pentakosta, lalu menjadi dosen di sekolah tinggi teologi, justru makin mewarnai fondasi-fondasi kekristenan saya justru makin kokoh. Karena apa yang ditakutkan oleh Islam dulu misalnya ketika belajar Kristen, sesudah kita belajar Islam yang benar, itu kan ketakutan-ketakutan mazhab, ketakutan-ketakutan personal, tokoh-tokoh atau pemikiran-pemikiran Islam yang muncul pada masa polemik di abad pertama kelahiran Islam. Selanjutnya juga ketika Kristen sedang diekspansi oleh kekuatan-kekuatan geopolitik Islam itu, jadi muncul pertentangan, kepentingan tirani sebetulnya, kepentingan-kepentingan kesultanan, kepentingan-kepentingan perang, kepentingan-kepentingan ekonomi politik yang memainkan unsur-unsur kalam, teologi, dan yang lain-lain di dalamnya untuk melegitimasi banyak hal. Dalam praksisnya beragama, berilmu tidak seperti itu. Contoh misalnya, Ibnu Sina yang selalu dinamai dengan Averroes itu mengikuti tokoh filsuf Yunani itu justru belajar mentransliterasi atau mengislamkan ke ilmu keislaman itu ketika belajar banyak dari Yunani itu filsafat Helenisme yang tidak pernah diakui secara terbuka oleh kelompok-kelompok yang belajarnya hanya Quran, yang belajarnya hanya sunnah, yang belajarnya hanya dari hadis, tidak belajar dari keilmuan-keilmuan yang secara luas. Jangan lupa, jangan terprovokasi, dan jangan mudah juga untuk diombang-ambingkan. Di dalam Islam itu kita mengenal yang namanya geografis keilmuan, kawasan-kawasan keilmuan. Bagaimana orang Maroko berilmu berbeda dengan orang Turki berilmu, berbeda dengan Arab Saudi berilmu, berbeda dengan orang Suriah berilmu, yang nanti mengikuti ekspresi-ekspresi keagamaannya. Saya pikir Kristen juga semestinya demikian. Ributnya Latin Romawi, tidak bisa kita waris dengan ributnya orang Indonesia, yang Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, Amerika, Belanda, Jerman, Eropa, Asia, dan yang lain. Tidak boleh dicampur-campur. Tujuan saya kuliah, salah satunya di Islam, itu adalah untuk memahami pembagian-pembagian kawasan, sekaligus pembagian-pembagian kekuasaan. Jadi ketika semuanya menjadi terang benderang, apa di baliknya itu bukan makin goyah, makin kokoh imannya. Semudah itu. Nah, justru ingin mengatakan dari video ini adalah bahwa orang yang ternyata masih mengagungkan truth claim atau klaim-klaim kebenaran yang paling alkitabiah lah, yang paling Al-Quraniyah lah, ya memang ucapan itu benar dalam arti memang ilmunya ya sebatas teks-teks kitab suci itu, teks-teks Quraniyah itu, teks-teks Alkitabiah itu. Ilmunya tidak ada integrasi dari transdisipliner keilmuan yang lain. Nggak ada bermain di situ. Nah, teman-teman, seharusnya saya justru ingin mengajak, ayo yang para pakar Islam atau ulama, mubali, juru dakwah, apalah sebutan-sebutannya. Jika teman-teman ingin belajar Kristen lebih benar, ayo kuliah di universitas atau di fakultas teologinya Kristen.
belajar, datanglah ke gereja, datanglah ke pendeta, datanglah ke STT, supaya teman-teman itu belajar kekristenan dari sumber yang benar. Dari metodologi yang benar. Jangan ditipu, jangan dibutakan, jangan dihitamkan kacamata Anda karena peristiwa-peristiwa di balik si penulis di teman-teman tidak paham, tidak tahu sama sekali. Sama seperti orang Kristen, ayo belajarlah kepada Islam dalam artian secara metodologi keilmuan, secara keimanan. Saya ingin mengatakan begini, jika memang betul kita sepahami bahwa Kristen, Yahudi, Yudaisme, dan Islam itu lahir dari tokoh yang sama yang kita kenal dengan Abraham, Ibrahim, itu kan kalau dibagi ibarat pizza lah, ibarat pizza. Kan 3 potong, berarti kan sepertiga. You yang hanya tahu teologinya, kalamnya Kristen, berarti hanya tahu sepertiga dari keilmuan yang utuh tadi. Keimanan yang utuh tadi. Sama saja teman-teman yang Islam hanya tahu Islam, berarti kan hanya sepertiga dari keilmuan tadi. Janganlah berilmu sepertiga. Ya, janganlah beriman sepertiga itu ya. Harus full, harus penuh dalam siklus ilmu pengetahuan tadi. Harusnya semakin tinggi, semakin dalam, semakin lama, semakin dibentuk oleh komunitas dari keimanan, keilmuan yang Anda pelajari, yang kita pelajari, justru mampu membangun iman kita semakin kokoh. Kalau iman kita semakin kokoh, semakin benar, maka keluarga kita, komunitas, institusi keilmuan kita, kelembagaan kita, institusi kemasyarakatan kita justru semakin menghargai orang lain gitu. Jadi ketika dia menjadi kelompok-kelompok yang sangat yang sangat keras, yang sangat fundamentalis, Islamis, bahkan teroris di dalam perkataan, di dalam pemikiran itu, karena memang hanya mengenali dirinya sendiri. Di situ sumber-sumber persoalan keindonesiaan kita. Hendaklah video yang dibuat oleh seorang pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia ini mampu membantu kita untuk mengenali diri kita, karena dengan mengenali dirinya kita mau tidak mau juga untuk membantu untuk mengenali orang lain. Kiranya hari Anda menyenangkan karena Tuhan Yesus memberkati.